subscriber, bagaimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan saya, Om Ferry. Pada video kali ini saya akan mereview filter hang on back DIY bikinan saya sendiri, yang ini. Nanti pada video ini saya akan membersihkan sekaligus mereview kinerja dari filter hang on back yang saya buat ini. Oke, langsung saja kita ke. Pertama-tama saya lepas dulu filternya dari aquascape saya. Dan cara melepasnya pun sangat mudah sekali. Di sini pipanya tidak saya paten atau plug and play. Sehingga ini memudahkan saya untuk memasang sekaligus melepaskan filter dari aquascape. Apabila ada pertanyaan tentang apakah di sambungan tidak ngerembes, jawabannya tidak, kawan-kawan, karena ini sudah saya gunakan selama kurang lebih 4 bulan. Selanjutnya kita keluarkan isi dari filter ini untuk dibersihkan. Yang pertama ada arang karbon atau karbon aktif, yakni penghilang bau. Selanjutnya ada kasa yang sudah kotor, lalu ada keramik ring setelah kasa. Setelah keramik ring ada lapisan jar mat dan sedikit spon di sampingnya. Lalu kasa lagi. Di bawahnya ada biobol. Di bawah biobol ada batu zeolit. Ini penjernih air. Batu zeolit di sini saya taruh di paling dasar karena dia paling berat. Nah, kita lepas dulu pH-nya seperti ini, kawan-kawan. Nah, ini pH yang saya sambung dengan selang. Di sini plug and play semua, kawan-kawan. Ini adalah bagian bawah yang saya sambungkan dengan selang. Selangnya saya panaskan, lalu setelah panas saya tancapkan ke dalam bagian saringan bawah power head. Oke. Nah, di bagian ujung colokan saya tambahkan power on off. Dan di bawah bagian plastik ini saya tempeli styrofoam. Oke, di sini pertama kali yang kita bersihkan adalah wadahnya dulu. Ini adalah wadah dari bekas susu Anlin. Ini kapasitas 3 liter, kawan-kawan. Nanti kawan-kawan misalkan ingin membuat seperti ini bisa menggunakan plastik yang bentuknya tipis dan agak tinggi seperti ini. Jadi nanti bisa ditempatkan di belakang aquascape atau di samping aquascape, kawan-kawan sekalian. Di sini yang saya lem hanya bagian konektor I ini saja, kawan-kawan. Di sini yang nantinya akan disambungkan ke konektor L seperti ini. Ya, kita coba rakit skema dari pipanya. Nah, seperti ini. Nah, yang sebelah kanan panjang itu ialah ya ini bagian input air, nanti air disedot masuk ke sini. Setelah di dalam sini dikeluarkan oleh power head penuh, dan ketika melewati lubang akan dikeluarkan melalui pipa out. Begitu, kawan-kawan. Jadi di sini sistemnya menggunakan gravitasi. Oke, selanjutnya kita bersihkan pipa-pipanya dulu, kawan-kawan. Di sini teknik membersihkan dari pipa ini yakni menggunakan spons. Tapi sponsnya kita potong dulu, kawan-kawan. Kita potong kecil, lalu kita menggunakan stick. Nah, seperti ini. Kita masukkan seperti biasa. Lalu kita keluarkan. Maka pipa akan bersih dengan sendirinya. Cara ini sangat mudah sekali, kawan. Oh ya, untuk mencuci jangan menggunakan deterjen ya, kawan-kawan. Cukup menggunakan air saja.
tidak perlu deterjen. Bisa kita lihat ini kawan, saya lepas dengan mudahnya karena ini tidak saya paten atau plug and play. Ini adalah bagian saringan yang di bawah power head itu kawan-kawan, saya potong lalu saya tempelkan ke konektor I yang nanti agar bisa menancap di pipa seperti itu kawan-kawan. Jadi nanti ketika dinyalakan tidak ada ikan yang tersedot di dalam pipa in. Oke, pipanya sudah kita bersihkan semua kawan-kawan. Selanjutnya ialah media dari filter tersebut kita bersihkan. Setelah karbon selesai, kita bersihkan keramik ringnya ini kawan-kawan, yang kita putar-putar saja. Setelah selesai kita keluarkan lagi seperti itu kawan-kawan. Setelah keramik selesai, langsung kita lanjut ke biobol. Sistemnya sama, kita putar-putar saja kawan-kawan. Situ sudah bersih nanti. Oke, setelah biobol selesai, kita masukkan batu zeolit, yakni penjernih air. Untuk batu zeolit ini kawan-kawan, baiknya ialah 1 atau 2 bulan sudah diganti, karena di situ dia tidak bisa lagi mengikat kotoran seperti karbon aktif. Jadi setiap 1 atau 2 bulan baiknya kita ganti yang baru. Nah, semuanya sudah bersih kawan-kawan. Sekarang kita bersihkan power headnya. Kita buka bagian pengunci dan kita keluarkan impellernya yang di dalam itu baling-balingnya kawan-kawan. Kita harus pelan-pelan. Di situ kita bersihkan apabila ada rambut atau kotoran yang lain yang mengganggu dari putaran impeller, kita keluarkan kawan-kawan. Sampai dalam-dalamnya gini kita bersihkan dengan spons. Setelah selesai kita pasang kembali. Oke, semua bagian sudah kita bersihkan termasuk power headnya juga. Sekarang kita susun kembali filternya. Pertama-tama kita pasang selang yang ke konektor I dan konektor L seperti ini. Nah, ini masanya seperti ini kawan-kawan. Bisa dilihat. Saya pause di sini. Seperti itu nanti penempatannya. Oke. Setelah itu nanti ini sini masuk ke dalam situ. Oh, kabelnya kita pas dulu, kita pasang kembali. Oke, power head sudah kita pasang dan kabelnya kita taruh paling ujung sini kawan-kawan. Pertama kita masukkan batu zeolit dulu karena ini sangat berat ya. Kita juga pelan-pelan naruhnya, jangan sampai menghimpit power head. Nah, untuk kasanya kita buang saja kawan-kawan, kita ganti yang baru seperti ini. Setelah batu zeolit kita kasih kasa. Setelah kasa kita masukkan biobol
jaringan. Setelah bioball kita kasih kasa lagi, kita ukur sesuai dengan wadahnya. Ini kita potong sedikit sini. Oke, kasa kita masukkan keramik ring. Nah, keramik ring kita ratakan kawan-kawan. Setelah keramik ring kita masukkan japmat, dan di sela-sela ini kita kasih spons, nah, agar rata seperti ini susunannya. Setelah japmat kita masukkan karbon aktif. Oke, karbon aktif selesai. Namun sebelum kita tutup, kita isi air dulu kawan-kawan ya. Di sini kita isi air, lalu kita iringkan seperti ini agar tidak ada lagi udara di dalam power head, sehingga nanti ketika nyala dia tidak bunyi kretek-kretek atau tidak berisik. Setelah kita, jangan terlalu penuh kawan-kawan, cukupnya saja sampai di bawah lubang, tidak apa-apa. Oke, kita pasang lubangnya dan kita tutup. Filter siap digunakan kembali kawan-kawan. Tahap terakhir ialah pemasangan kembali kawan-kawan. Kita posisikan filter hand on back sesuai dengan awal tadi kita lepas ya, ini di bagian belakang. Tidak usah menempel ke aquascape, cukup di kira-kira cukup dekat agar nanti getarannya tidak berpengaruh ke aquascape, getaran dari power head. Nah, seperti ini kita bikinnya juga harus diukur, jangan sampai bersentuhan dengan kaca bagian belakang aquascape. Kita pasang konektor L nya dulu, yang di bagian in jangan dipasang dulu. Nah, bagian ini, nah kuncinya di sini. Nanti kita isi air dalamnya agar nanti permukaan air yang ada di dalam pipa sejajar dengan yang ada di aquascape atau yang ada di tank. Hal ini berfungsi agar power head nanti bisa menyedot, langsung bisa menyedot. Nah, seperti ini. Sudah terpasang dan kita tekan tombol power on dan air mengalir dari output. Pertama memang pelan karena air yang di dalam filter nunggu penuh dulu. Setelah penuh dia akan deras itu kawan-kawan. Nah, setelah itu kita pasang di bagian outputnya konektor L, akan nanti bisa membuat arus di dalam aquascape. Caranya sama dengan yang in tadi, kita celupkan dulu. Nah, seperti ini. Maka di dalam aquascape arusnya akan sederas seperti filter kanister. Itu bisa kita lihat kawan-kawan di diffusernya. Dari gelembung yang keluar dari diffuser bisa kita lihat nanti seberapa deras arus dari filter yang kita bikin ini. Baik kawan-kawan, demikian video tutorial dari saya hari ini. Apabila dirasa bermanfaat, maka tekan tombol subscribe, tekan tombol like dan komen. Ikuti terus update terbaru dari channel ini. Jangan lupa bahagia, tetap semangat dan terus berkarya. Sampai jumpa.